Selamat sore adik-adik, shalom. Nah adik-adik, saat ini Tora akan mendengarkan cerita yang berhubungan dengan Tora pembacaan hari ini dalam kitab Amsal yang sudah Tora dengarkan tadi. Hari ini Tora bercerita berjudul Pohon Zaitun yang Sombong. Nah adik-adik, pernah lihat pohon zaitun? Ya, kalau nggak pernah lihat, mungkin pernah dengar di cerita. Kalau di Alkitab banyak cerita yang menggambarkan tentang pohon zaitun. Biasanya Tuhan Yesus pakai itu untuk perumpamaan. Saat ini Tora akan mendengarkan cerita tentang pohon zaitun yang sombong. Nah adik-adik, di tengah hutan rimba yang lebat ada pohon bertumbuh dua buah pohon. Satu pohon zaitun dan satu pohon ara. Nah adik-adik, ketika waktu berlalu, dua pohon ini yang bertumbuh berdekatan bertambah besar, terus besar dan berbuah lebat dan juga memiliki daun yang lebat. Adik-adik, ketika musim gugur tiba, ternyata ini pohon ara daunnya menjadi gugur dan pohon ara tidak lagi memiliki daun. Sementara pohon zaitun yang berada di dekatnya, DP daun tetap ada di atas pohon. Nah, kemudian adik-adik apa yang terjadi? Kemudian di pohon zaitun bilang ke pohon ara, kenapa? Kenapa daun so jadi jelek, sunya tidak ada daun? Sudah rontok semua daun. Lihat, kalau kita daunnya lebat, hijau, tidak ada perubahan. Sementara daunmu sudah rontok. Nah adik-adik, dengan sombong itu pohon zaitun menggoyang-goyangkan daun, DP dahan, mau kasih tunjuk kepada pohon ara bahwa dialah pohon yang paling rimbun di saat itu. Biar angin menerpa, dia tetap ada daun. Tetapi pohon ara sudah tidak memiliki daun. Tetapi adik-adik, pohon ara tidak berkecil hati. Walaupun dia sudah tidak memiliki daun, dia bilang bahwa pada musim semi nanti pasti dia punya daun akan tumbuh lagi dan dia akan memiliki daun yang lebat. Tetapi ini pohon zaitun terus mengejek dia setiap hari, setiap waktu, dan menghina ini pohon ara. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tibalah di musim dingin. Jadi ketika musim salju datang dan salju mulai turun, akhirnya itu pohon zaitun, daun-daunnya kemudian ditempeli oleh salju-salju yang turun. Tentu saja ketika salju menempel, maka itu daun-daun akan menjadi berat. Dan pohon zaitun akhirnya merasa sangat berat karena tertimpa dengan salju yang begitu banyak. Dia harus menanggung beban yang begitu berat karena ini salju-salju. Sementara pohon ara yang berada di dekat dia tidak merasa sengsara karena dia tidak memiliki daun. Sehingga itu salju-salju tidak menempel kepadanya dan dia tidak merasa seberat dia punya badan atau dia punya tubuh dari pohon ara. Akhirnya adik-adik, kemudian ini pohon zaitun merasa sedih. Kenapa dia begitu sombong memamerkan dia punya daun? Ternyata karena itu daun, akhirnya dia menjadi sengsara sendiri. Nah adik-adik, lewat cerita ini orang boleh belajar bahwa orang tidak boleh sombong dengan segala sesuatu yang orang miliki. Tidak terlebih segala sesuatu yang merupakan orang punya kelebihan. Kadang-kadang orang punya teman, orang punya adik, orang punya kakak, orang bilang, ih kita lebih pandai dari ngana, kita lebih cantik dari ngana, ih kita bersepeda lebih bagus. Banyak yang orang lakukan itu untuk menunjukkan bahwa orang punya banyak kelebihan. Tapi adik-adik mesti ingat bahwa setiap manusia yang Tuhan ciptakan memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Ada masa orang akan merasa senang, tapi ada masa juga orang akan merasa susah. Tetapi waktu-waktu itu akan berakhir sesuai waktu Tuhan. Jadi orang kalau ada kelebihan, kalaupun orang ada selalu bersuka cita, jangan orang merasa sombong. Tetapi orang harus belajar bersyukur setiap saat dan setiap waktu. Dan sifat sombong itu Tuhan tidak menyukainya. Anak-anak yang sombong dibenci oleh Tuhan. Tetapi anak-anak yang rendah hati, yang selalu hidup takut akan Tuhan, yang tidak pernah menyombongkan
kelebihannya, maka Tuhan akan mengasihi dia. Tetapi anak-anak yang suka sombong dan suka memamerkan segala sesuatu dia punya kelebihan dalam kehidupannya, maka kehidupannya tidak akan diberkati. Maka orang belajar bahwa kehidupan orang akan harus selalu menjadi berkat dan tidak boleh sombong dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Biarlah cerita itu boleh menjadi berkat bagi orang semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.